Assalamualaikum adik-adik kelas 2. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun, tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Ayo mencari tahu cerita tentang binatang. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan. Lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya terdiam. Hingga pada suatu hari semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Nah, secara berkelompok, bacalah dongeng di atas. Salah satu siswa membaca, sementara anggota kelompok lainnya menyimak. Jadi, mengapa semut mengejek kepompong? Karena kepompong tidak dapat berjalan keliling kebun. Bagaimana sikap kepompong ketika diejek semut? Kepompong diam dan tidak menghiraukan ejekan semut. Mengapa semut meminta tolong? Karena semut terjebak dalam lumpur. Bagaimana sikap kupu-kupu terhadap semut? Kupu-kupu menolong semut. Bagaimana cara kupu-kupu menolong semut? Kupu-kupu menyuruh semut memegang ranting, kemudian kupu-kupu membawa ranting terbang. Setelah kupu-kupu menolong semut, apakah yang diucapkan oleh semut kepada kupu-kupu? Ucapan terima kasih. Tulislah janji yang diucapkan oleh semut setelah ditolong oleh kupu-kupu. Semut berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Sebelum bermain ke kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Ayo coba cari informasi tentang kegiatan kesukaan teman-temanmu ketika pergi ke perpustakaan. Nah, misalkan saja 1. Vicky. Kegiatan kesukaan di perpustakaan adalah membaca buku cerita binatang. 2. Amanda. Kegiatan kesukaannya adalah membaca buku cerita rakyat. 3. Elsa. Kegiatan kesukaan di perpustakaan adalah membaca majalah anak-anak. 4. Deva. Kesukaannya adalah membaca buku pengetahuan. 5. Angger. Kegiatan kesukaannya adalah membaca komik. 6. Najwa.
Kegiatan kesukaan di perpustakaan adalah membaca buku cerita binatang. 7. Ferry. Kegiatan kesukaannya di perpustakaan adalah membaca buku cerita rakyat. 8. Meisya. Kegiatan kesukaannya di perpustakaan adalah membaca majalah anak-anak. 9. Sabrina. Kegiatan kesukaannya di perpustakaan adalah membaca majalah anak-anak. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari tabel di atas, isilah tabel berikut. 1. Kegiatan membaca buku cerita binatang. Jumlahnya ada 2. 2. Membaca buku cerita rakyat. Ada 2 juga. Kemudian membaca majalah anak-anak. Ada 3. Yang suka membaca buku pengetahuan. Ada 1. Sedangkan yang suka membaca buku komik. Ada 1. Nah, itu tadi hanya sekedar contoh ya. Kalian bisa menambahkannya sesuai dengan teman-teman kalian sendiri. Diskusikan dengan temanmu bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda. Tuliskan hasil diskusimu. Nah, sikap saya terhadap teman yang memiliki kegiatan kesukaan di perpustakaan yang berbeda adalah saling menghormati dan tidak mengganggu saat teman melakukan kegiatan yang mereka sukai di perpustakaan. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, ada yang berisi 4 buku. Ayo perhatikan beberapa tumpukan buku berikut. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan setengah. Buku warna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan setengah. 1 dari 2 buku ya. Kemudian buku yang memiliki pita dari kumpulan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1 dari 3 buku. Siti mengambil salah satu buku dari kumpulan buku di samping. Buku yang diambil Siti dari kumpulan di samping dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Karena yang diambil 1 buku dari 3 buku. Kalian paham ya? Nah, pada setiap tumpukan buku paling atas bertanda X. Pasangkanlah bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut ini. Nah, yang pertama adalah 1 buku yang bertanda X dari 3 buku. Berarti pecahan yang sesuai adalah 1/3. Kemudian gambar yang kedua, ada 1 buku yang bertanda X dari 5 buku. Nah, pecahan yang sesuai seharusnya adalah 1/5. Tapi karena tidak ada, jadi kita lewati saja ya. Kemudian gambar yang ketiga, ada 1 buku yang bertanda X dari 2 buku. Maka pecahan yang sesuai tentu saja 1/2. Kemudian yang keempat, ada 1 buku yang bertanda X dari 4 buku. Maka pecahan yang sesuai tentu saja yang 1/4. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.